Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Webmaster, tentunya bersama saya Kak Eko. Di kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai pembahasan kisi-kisi penilaian akhir tahun atau PAT untuk materi matematika wajib kelas 11 SMA atau SMK. Video ini adalah video part 4 yang membahas tentang aplikasi turunan. Kemarin di video part 3 kita sudah membahas tentang kompetensi dasar turunan. Ini yang part 4 kompetensi dasar tentang aplikasi turunan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan untuk sholat dan beribadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Oke, langsung saja kita oprek-oprek video berikut ini untuk aplikasi turunan. Check this out. Nomor 20. Grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 24X plus 3 turun untuk nilai-nilai X yang memenuhi berapa? Nah, untuk aplikasi nilai interval fungsi naik, fungsi turun, bukan nilai ya. Interval fungsi naik atau interval fungsi turun atau interval fungsi diam itu kapan? Itu dicari dengan menggunakan konsep turunan fungsi. Konsepnya gimana? Nah, seperti ini. Ya. Untuk menentukan interval naik, langkah pertama kita tentukan dulu turunan pertama dari fungsinya. Ya, kalau fungsinya Y berarti Y aksen turunan pertamanya. Ini sama aja F aksen ya. F aksen X itu sama aja dengan Y aksen. Ya. Berarti kita cari Y-nya kan ini jadi soal. Kita cari Y-nya dulu. Y aksennya, maaf. Y aksennya kita cari. Berarti turunannya 3X pangkat kurangi 1. 3 kali X pangkatnya kan kurangi 1. 3 kurangi 1 kan 2. 3X kuadrat. Min 9 kali 2, 18. X pangkat kurangi 1. 2 kurangi 1, 1. 18X. Min 18X. Plus 24X, turunkan. X-nya hilang. Plus 24. Plus 3, turunkan kan 0. Nggak usah ditulis. Jadi turunannya Y. Aksennya itu ini. Setelah itu, ya, kalau sudah, langkah kedua, untuk turunannya kita sama dengankan dengan 0. Ya. Y aksennya sama dengan 0 atau F aksen X sama dengan 0. Langkah kedua. Karena fungsinya dalam Y, berarti Y aksen sama dengan 0. Y aksennya berapa? 3X kuadrat min 18X plus 24. 3X kuadrat min 18X plus 24 sama dengan 0. Sama dengan 0. Gitu ya. Y-nya, Y aksennya sama dengan kan 0. Oke. Kalau sudah, sederhanakan. Ini kalau bisa dibagi, kita bagi supaya mudah difaktorkan. 3, 18, 24. Kan sama-sama bisa dibagi 3. Faktornya kan 3. 3 bagi 3, 1. Min 18 bagi 3, min 6. Plus 24 bagi 3, 8. 0 bagi 3, 0. Jadi semuanya dibagi 3. Baik ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ketemu kan? 1 kali X kuadrat kan X kuadrat. Min 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Dah. Sekarang tinggal kita faktorkan. Lebih mudah kita faktorkan. Gimana cara memfaktornya? Masih ingat? Cari dua bilangan, ketika dikalikan ketemunya plus 8. Ketika dijumlah ketemunya min 6. Berapa bilangannya? Itu min 4 dan min 2. Min 4 kali min 2 itu plus 8. Min 4 plus min 2, min 6. Benar kan? Berarti X min 4, X min 2. Seperti itu. Sama dengan 0. Kalau sudah, kita buat pembuat 0. Berarti yang pertama X min 4 sama dengan 0. Atau X min 2 sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0 ini. Atau X min 2 sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 4 pindah ke kanan. Jadi positif 4. 0 plus 4. Kan 4. Jadi X sama dengan 4. Nah, X1-nya 4. X2-nya sini. X min 2 sama dengan 0. Min 2 pindah ke kanan jadi positif 2. X sama dengan 2. X1 sama dengan 4. X2 sama dengan 2. Langkah selanjutnya, langkah yang ketiga setelah tentukan langkah pertama dan langkah kedua yang tentukan F aksen X sama dengan 0. Langkah ketiga adalah tinggal digambar garis bilangannya. Ingat, 2 dan 4 besar mana? Besar 4 kan? Maka 4 di sebelah kanannya 2. Nah, 4 sebelah kanannya 2, karena lebih besar nilainya. Tandanya seperti ini bolong. Ya. Bolong. Oke. Tidak ikut. Nah, kemudian setelah itu kita buat tanda plus
plus min plusnya di mana. Daerah plus di mana, daerah min di mana, daerah plus di mana. Bisa lakukan cek ya. Misal kita ambil x sama dengan 0, x sama dengan mana? Sini x sama dengan 0. Enggak, lebih dari 4 kok 0 di sini. Sama dengan 0 di sini ya, kurang dari 2 sini. 0. 0 di sini, masukkan ke sini. 0 kuadrat 0, min 6 kali 0, 0. Plus 8. 0, 0 plus 8. Kan positif. Berarti sini positif. Nah, seperti itu. Bisa lakukan pengecekan. Ambil salah satu titik sembarang. Nanti ketemu titiknya. Nanti setelah itu selang-seling. Atau lebih cepat, tanpa cek, ya, kita cukup lihat koefisien pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya mana ini? X kuadrat kan? X kuadratnya dilihat. X kuadratnya, koefisiennya berapa sini? Ini kan positif 1. Positif bukan negatif. Maka kalau sini pangkat tertingginya, ya, positif tandanya, yang sebelah kanan positif. Paling kanan kita isi positif. Sini positif paling kanan. Berarti setelah itu selang-seling positif, negatif, positif. Kan sama. Nah, positif, negatif, positif. Tadi ketika dicek, kan ketemunya sini kan 0. 0 tadi kan positif 8 ya. Positif. Positif, negatif, positif kan sama. Tapi lebih gampang kalau kakak ajarkan. Tidak usah dicek. Lebih cepat. Kalian lihat koefisien tertingginya ini. Oh, 1. 1 kan positif. Berarti paling kanan positif. Nah, positif, negatif, positif. Gitu ya. Kemudian ingat-ingat. Kalau tanda plus, kurvanya naik. Kalau tanda min, kurva turun. Plus, berarti naik. Min, turun di sini. Plus lagi, naik lagi. Gitu ya. Positif itu naik. Negatif dari 2 sampai 4 berarti turun dari 2 sampai 4. Lebih dari 4 itu plus, berarti naik lagi. Tanyakan apa di sini? Menentukan interval naik apa turun ini? Turun ya. Kok ini interval naik? Nah, kakak benarkan dulu. Oke, nah udah berubah ini, bukan naik lagi, sama dengan pertanyaan. Turun, interval turun. Interval turun mana? Ini, turun. Di mana? Dari 2 sampai 4. Jadi kesimpulannya, jadi interval turun kurva adalah X-nya antara 2 dan 4. Seperti ini, antara 2 dan 4. Penulisannya seperti ini. X lebih dari 2, X lebih dari 2, kurang dari 4. Kurang dari 4. Tulisnya gini. X lebih dari 2 atau X kurang dari 4. Mana jawabannya? B, seperti itu. Ya, itu untuk soal nomor 20. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal nomor 21. Kalau belum paham, ulangi lagi. Intinya adalah untuk menentukan interval naik atau turun, itu ada 3 langkah ini tadi. Pertama, tentukan turunan pertama. Kemudian keduanya itu turunan pertama sama dengan 0. Langkah ketiga, gambar garis bilangan. Nah, nanti setelah itu tinggal tentukan kapan naik turunnya. Oke? Nah, gitu ya. Lanjut nomor 21. Oke, selanjutnya soal nomor 21. Ya, pertanyaan adalah grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 5. Naik untuk nilai x yang memenuhi berapa? Nah, langkahnya sama seperti tadi yang menentukan interval turun. Ya, ini hanya kasusnya berubah, bukan interval turun lagi tapi interval naik. Ya, naik. Berarti langkah pertama, kita tentukan turunan dulu dari ini. Turunan pertamanya, x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 5. Oke. Turunan pertamanya akan sama dengan 3. Turun di sini 3 kali x pangkat kurangi 1. 3 kurangi 1, 2 kan? 3x kuadrat berarti. Plus 3 kali 2, 6. X pangkat kurangi 1. 2 kurangi 1 kan 1. Ya, berarti 6x pangkat 1. Plus 5, turunnya 5, 0. Berarti 3x kuadrat plus 6x turunannya itu. Oke. Selanjutnya langkah kedua, yaitu f aksen sama dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0. F aksen x-nya tadi ini 3x kuadrat plus 6. Tuliskan aja 3x plus kuadrat plus 6x. Ya, ulangi. 3x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Ini f aksen x ganti ini. Sama dengan 0. Oke. Kalau udah, tinggal faktorkan. Tapi sebelum difaktorkan, kalau bisa sederhanakan, sederhanakan. 3, 6. Sama-sama bisa dibagi 3. Yuk bagi 3 semua. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. 0 bagi 3, 0. Semua ruas ya. Baik ruas kiri, ruas kanan bagi 3 semua. 1 kali x kuadrat, 1x kuadrat, ya, atau x kuadrat. Plus 2 kali x, ya 2x. Sama dengan 0. Nah, jadi bentuk paling sederhananya adalah x kuadrat plus 2x sama dengan 0. Ini bukan kuadrat sempurna. Nah, sama-sama
punya X, oh berarti faktorkannya seperti ini, X-nya keluar, X kali X kuadrat, X kali plus 2X, gitu. Cocok kan? Nah, kalau sudah, tinggal kita pembuat nolnya saja, cari. Berarti yang pertama faktor akar-akarnya kan ini, faktor pertama X, berarti X sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0 yang faktor kedua. X sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0. Oke, X sama dengan 0, udah sederhana ini. Sekarang tinggalkan yang ini, X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2 pindah ke kanan jadi min 2. X sama dengan min 2, gitu. X1 nya 0, X2 nya min 2. Langkah pertama, langkah kedua sudah. Langkah ketiga apa tadi? Di soal nomor 20, itu gambar garis bilangan. Min 2 dan 0 besar mana? Besar 0 kan? Min kan negatif, di kirinya 0. Kirinya 0. 0 lebih besar di kanannya. Itu artinya 2, min 2. Oke? Bolong. Oke. Kalau sudah, lanjut kita bubuhkan tandanya. Tadi cara cepatnya gimana kalau mencari tanda plus min plusnya? Kalau tidak memuat akar kembar, ini kan nggak ada akar kembar. X plus 2, akarnya nggak ada yang kembar. Kalau nggak memuat akar yang kembar, berarti nanti selang-seling semua. Oke, nggak ada air mancur. Nah, kalau bingung air mancur itu apa maksudnya, Pak? Apa maksudnya, Kak? Nah, itu bisa kalian lihat di video yang playlist materi turunan fungsi yang aplikasinya. Nah, nanti di sana akan ada pemfaktoran yang muncul air mancur itu ketika akar-akarnya kembar. Gitu ya. Ini nggak ada akar-akar kembar, berarti nggak muncul air mancur. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk tanda plus min plusnya, paling cepat kita lihat pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi kan 2 ini, pangkat 2. Koefisiennya berapa? Positif kan? Berarti paling kanan positif. Kita lihat paling kanan. Pangkat tertinggi positif, paling kanan positif. Positif, paling kanan. Berarti sini selang-seling negatif, positif. Berarti positif, negatif, positif. Tandanya. Nggak percaya, bisa dicek. Ambil X sama dengan 0. Nggak boleh, karena 0 itu batas. Ambil yang lain. Misal 1 ini. X sama dengan 1 kan di sini. 1. 1 kuadrat. 1 tambah 2 kali 1, 2. 1 tambah 2, 3. Kan positif, positif 3. Positif. Nggak percaya, masih nggak percaya. Ambil negatif sini, min 1. Negatif kan temennya. Min 1 kuadrat. 1. Plus 2 kali min 1. Kan min 2. 1 tambah 1 min 2. Kan min 1. Negatif. Cocok. Gitu ya. Jadi kalau cepatnya tadi, lihat koefisien pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya kan 2. Koefisiennya positif sini. Berarti paling kanan positif, selang-seling. Negatif, positif. Kalau udah, ingat-ingat tadi. Kalau tanda plus itu kurvanya naik. Kalau tanda min, kurva turun. Plus berarti naik sampai sini. Min ini turun. Plus naik lagi. Gitu. Ya. Pertanyaannya adalah kurva naik kapan? Naiknya ini dan ini. Yaitu kapan? Ya ini ketika kurang dari min 2 dan naik lagi ketika lebih dari 0. Nah, jadi kesimpulannya, jadi interval kurva naik adalah X kurang dari min 2, kurang dari min 2 kan ini, naik. Nah, atau X-nya lebih dari 0. Nah, kalau di antara ini kan turun. Nah, berarti jawabannya adalah ini. X kurang dari min 2 atau X lebih dari 0. Mana? Yang A. Seperti itu. Itu untuk soal pembahasan nomor 21. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal nomor 22. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke? Oke. Selanjutnya, soal nomor 22 masih aplikasi turunan. Nah, kali ini adalah gradien garis singgung kurva. Ya. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan 2X pangkat 3 min 5. Gradien garis singgung Y, kurva Y sama dengan, ulangi, gradien garis singgung kurva Y sama dengan 2X pangkat 3 min 5 di titik yang berabsis 1 adalah berapa? Ya, menentukan gradien garis singgung. Kalian ingat-ingat dulu materinya ya. Absis itu sama dengan X. Kalau ordinat itu Y, berarti absisnya 1, berarti X-nya 1. Gitu ya. Kurva Y sama dengan fx. Misal kurvanya seperti ini. Gradiennya, ini persamaan garis singgung melalui titik singgungnya X1, Y1. Maka gradien garis singgungnya M itu sama dengan F aksen X1. F aksennya dari sini turunan pertama, X1-nya substitusikan. Nah,
M sama dengan F aksen X1. X1-nya apa? Titik singgungnya. X dari titik singgungnya. Nah, X-nya ini kan 1 di sini. X1-nya 1. Absisnya X-nya 1. Nah, berarti gradien di X sama dengan 1. Absis 1 sih. X-nya 1. Berarti gradiennya X-nya 1 sini. Berarti F aksen 1. M sama dengan F aksen 1. Gitu kan gampangannya? Oke. Berarti kita cari dulu F aksen X-nya untuk mencari F aksen 1. Sini kurvanya bukan dalam bentuk Fx, tapi dalam bentuk Y. Nggak masalah, karena Y itu sama dengan Fx. Berarti kita cari dulu Y aksennya. Y-nya sama dengan 2x pangkat 3 min 5. Berarti Y aksennya sama dengan 2 kali 3, 6. X pangkat kurangi 1. 3 min 1 kan 2. Berarti 6x pangkat 2. Min 5, turunannya 0. Oke, berarti 6x pangkat 2. Y aksennya. Oke, kalau sudah Y aksennya ketemu, ini Y aksen tadi itu kan sama dengan F aksen X. Ya, F aksen X itu sama dengan Y aksen ini, sama dengan 6x kuadrat. Sedangkan gradien garis singgung di X sama dengan 1 itu kan M sama dengan F aksen 1. Ini tadi. Berarti tinggal substitusikan aja. M sama dengan gradiennya itu sama dengan F aksen 1. Gradiennya itu M sama dengan F aksen 1. F aksen X itu 6x kuadrat. Ini tadi. Berarti F aksen 1 berarti X-nya ganti 1. X-nya ganti 1. Nah, itu kita substitusikan. X-nya 1. Gitu gampangannya. M sama dengan F aksen 1. M sama dengan F aksen 1. F aksen X sama dengan ini. F aksen 1. Ini bedanya apa? Ini X, ini 1. Berarti ini X, ini kita ganti 1. 6 kali 1 pangkat 2. 1 pangkat 2. 1, 6 kali 1, 6. Jadi ketemunya gradiennya adalah 6. Seperti itu. Jawabannya adalah E. Itu adalah cara untuk menentukan gradien garis singgung kurva. Intinya cari turunan pertama, kemudian substitusikan nilai X ke turunan pertamanya. Selesai. Cari turunan pertama, substitusikan nilai X ke turunan pertama. Selesai. Intinya seperti itu. Oke, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke nomor 23. Kalau belum paham, ulangi lagi. Belum paham, ulangi lagi. Oke? Oke. Oke, selanjutnya soal nomor 23. Ya. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 1 di titik 1,3 adalah berapa? Ini soal persamaan garis singgung, menentukan persamaan garis singgung. Di soal sebelumnya kita sudah menentukan gradien garis singgung. Nah, ini persamaannya. Gimana untuk menentukannya? Nah, ingat. Langkah pertama kita buat ilustrasinya dulu. Nah, ilustrasi kurva, misal. Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx. Y-nya itu apa? X kuadrat plus 2X min 1. Kurvanya itu X kuadrat plus 2X min 1 ini kurvanya. Dia itu titik singgungnya di titik 1,3. Titik singgungnya di 1,3. Nah, rumus PGS, ingat-ingat persamaan garis singgung PGS, persamaan garis singgung. Rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. M itu gradien. X1 itu ini. Y1 itu ini, titik singgungnya. X1 dan Y1 didapat dari koordinat titik singgung. Oke? Nah, berarti kita cari gradien. Tinggal cari gradiennya. Karena X1 dan Y1-nya sudah ada. Tinggal kita cari gradien. Nah, X1-nya 1, Y1-nya 3. Nah, X1, Y1. X1-nya 1, Y1-nya 3. M-nya berapa? M-nya belum tahu. Kan cari. Nah, berarti karena rumusnya ini kita butuh M-nya. X1 sama Y1-nya sudah tahu nilainya. Cari M-nya. Langkah selanjutnya setelah ilustrasi adalah tentukan gradiennya. M itu kan gradien. Cari ini yang tanda tanya. Nah, tadi seperti nomor 22, gradien itu apa? M itu turunan pertama dari X1-nya. Ini X1-nya kan 1. Jadi M sama dengan F aksen X1. Nah, Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 1. Ini tadi X kuadrat plus 2X min 1. Berarti F aksennya akan sama dengan turunnya berapa? 2X. 2 kali ini turun ya. X pangkat kurangi 1. 2 kurangi 1 kan 1. Berarti 2x plus 2. Turunnya 2x kan 2. Turunnya yang min 1, 0. Berarti
2x plus 2 min 0. Min 0 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Hitungannya 2x plus 2. 2x plus 2. Oke, selanjutnya f aksen x sudah tahu. Padahal gradien itu f aksen x1. X1-nya berapa? 1. Berarti tinggal ganti f aksen, x-nya ganti 1. F aksen 1. Nah, ini kan tadi rumusnya. X1-nya 1. Oke, M sama dengan F aksen 1. Selanjutnya, F aksen 1. F aksen X 2X plus 2. F aksen X. F aksen 1. F aksen X. Berarti X 1. Satunya ganti ke sini, ke X-nya. X-nya ganti 1. X-nya ganti 1. 2 kali 1 plus 2. Ya kan? 2 kali 1 plus 2. 2 kali 1, 2. Tambah 2. 2 tambah 2, 4. Jadi M-nya ketemu 4. Gradiennya ketemu. M-nya ketemu 4. M-nya ketemu. X1-nya, Y1-nya tahu. Selesai. Tinggal masukkan ke rumus saja. Ya, masukkan ke rumus PGS dengan M-nya sama dengan berapa? 4. X1-nya 1, Y1-nya 3. 4 dari mana? Ini tadi. Sudah dihitung gradiennya. Substitusikan ke sini. Y min Y1. Y1-nya 3. Y min 3 sama dengan M-nya 4. 4 kali X. Tetap X. X1-nya 1. Berarti min 1. Itu. Substitusikan. Nah, setelah itu tinggal kalikan. Mana ya kalikan ini? Ini kan kurung. Y min 3 sama dengan 4 kali X. 4X. 4 kali min 1. Min 4. Oke. Nah, kalau udah. Sekarang pertanyaannya di sini kan semuanya ya. Pilihan option jawabannya itu dipindah ke ruas kiri semua. Ya. Ruas kanannya 0. Tetapi dilihat X-nya itu koefisiennya positif. Positif semua. Berarti X-nya harus positif. Oh, ini udah positif. Oh, berarti yang pindah itu jangan X-nya, tapi Y sama min 3-nya pindah ke kanan. Berarti positif Y pindah ke kanan jadi min Y. Min 3 pindah ke kanan jadi plus 3. Seperti itu. Jadi min Y plus 3. Oke. 4X min 4 min Y min 3 jadi plus 3. Sekarang sederhanakan. 4X min Y min 4 plus 3. Min 4 plus 3 berapa? Min 1. Berarti sama dengan 4X min Y min 1. Mana? 4X min Y min 1 sama dengan 0. Bisa dituliskan seperti ini. 0 sama dengan 4X min Y min 1. Itu bisa dituliskan 4X min Y min 1 sama dengan 0. Ya, sama saja. Jawabannya adalah A. Untuk soal nomor 23. Seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor 24. Kalau belum paham, ulangi lagi. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke? Oke. Oke, selanjutnya soal nomor 24. Nah, soalnya seperti ini. Sebuah peluru ditembakkan dalam arah vertikal ke atas. Tinggi peluru dalam meter setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 120T min 3T kuadrat. Ditanya tinggi maksimum peluru tersebut adalah berapa tinggi maksimum? Untuk menentukan nilai maksimum atau minimum, ini tinggi maksimum. Berarti kan sama saja menentukan nilai maksimum. Nah, langkah-langkahnya ingat-ingat ya. Syarat maksimum, minimum atau stasioner atau diam. Stasioner itu diam. Syaratnya apa? F aksen X sama dengan 0. Berarti untuk syarat maksimum ini kita cari dulu F aksen X sama dengan 0-nya. Fungsinya kan bukan dalam F tapi dalam H. Berarti kita cari dulu H aksen X sama dengan 0. Di sini bukan dalam X tapi dalam T. Nggak masalah. Berarti kita cari H aksen T sama dengan 0. Oke. Berarti jawab HT sama dengan 120T min 3T kuadrat. Kita butuh H aksen T dulu karena kita mau cari H aksen T sama dengan 0. H aksen T turunannya diturunkan terhadap T. 120T berarti turunnya 120, T-nya hilang. Min 3T kuadrat, 3 kali 2. Min 3 kali 2. Min 6. T pangkat kurangi 1. 2 kurangi 1 kan 1. Min 6T. Gitu. 120, tadi T-nya hilang. Min 3 kali 2, min 6, T pangkat kurangi 1. T.
pangkat 1 gitu kan. 120 min 6T. Turunan pertama dari H. Sudah. Tadi syarat maksimum H aksen T sama dengan 0. H aksen T-nya berapa? Ini kan 120 min 6T. Jadi 120 min 6T sama dengan 0. Tuliskan. Oke, kalau udah, kita tinggal pindah min 6T-nya ke kanan boleh. Atau 120-nya pindah ke kanan juga nggak masalah. 120 pindah ke kanan. Positif 120 pindah ke kanan jadi negatif. Berarti min 6T sama dengan min 120. Oke, sekarang ini operasinya kan perkalian min 6 kali T. Min 6 kali T berarti T sama dengan kali pindah ke kiri jadi ke kanan jadi pembagian. Berarti min 120 bagi min 6. Oke. Nah, bagi 6, 120 bagi 6 berapa? 20 ya. 6 bagi min 6 bagi 6 min 1. Oh, berarti ketemunya adalah 20. Min dan min kan coret-coret hilang. 120 bagi 6 20. T-nya ketemu 20. Syarat maksimum T-nya 20. Berarti tinggal masukkan ke sini aja T-nya 20. Ketemu tinggi maksimum. Tinggi maksimum syaratnya tadi T20. Syarat maksimum T-nya 20. Tinggi maksimum syaratnya T20. Fungsi ketinggian itu ini. HT sama dengan ini. Berarti HT sama dengan 120T min 3T kuadrat. T-nya 20. T-nya ganti 20. Berarti H20 sama dengan. Itu tinggi maksimum ya. Tinggi maksimum itu H20 sama dengan. T-nya ganti 20. T-nya ganti 20. 120 kali 20 min 3 kali 20 kuadrat. Substitusi aja. 120 kali 20 berapa? 2400. Kurangi 3 kali 20 kuadrat. 20 kuadrat itu berapa? 400. Berarti min 3 kali 400. Gitu ya. Sederhanakan 2400 kurangi 3 kali 400. 3 kali 400 berapa? 3 kali 400 itu kan 1200 ya. Berarti 2400 kurangi 1200. Nah, 2400 kurangi 1200 berapa? Ya 1200. Jawabannya adalah A. Satuannya meter. Karena ini hanya dalam meter. Oke? Jawabannya A. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke part selanjutnya, part 5. Kalau belum paham, ulangi lagi. Belum paham, ulangi lagi. Seperti itu. Oke? Kalau ada pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Oke? Supaya kita bisa belajar bersama-sama dan saling mengkoreksi bersama-sama. Apabila kakak ada kesalahan atau kekurangan, kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga mudah dipahami, bisa dipahami. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Ya, kakak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.